Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kukus Subarno di channel Cerah TV, channel yang membahas cerita-cerita sejarah, misteri, mistis, tragedi yang terjadi di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Apa kabar kalian semuanya, para subscriber, para viewers? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan mencoba untuk bercerita tentang sebuah tragedi, sebuah kisah miris yang terjadi di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Tepatnya sekitar tahun 1992 di desa Kedung Jati Kulon, Probolinggo, yang pada kala itu dikenal dengan sebutan nenek maut dari Probolinggo. Malam itu Faridatul umur 5 tahun sehabis pulang mengaji, dia mampir ke rumah neneknya yaitu Mbah Jiwo, dan kedua orang tua dari Farida di rumah telah menunggu begitu lama karena biasanya Farida sehabis ngaji langsung pulang. Tapi pada malam itu ada kejadian janggal. Sudah sampai waktunya pulang tapi belum pulang-pulang juga. Maka diputuskanlah oleh kedua orang tua Farida untuk mencari anaknya yaitu Farida dengan dibantu warga sekitar dan juga kepala desa setempat mencari keberadaan di mana Farida berada. Pencarian yang berlangsung selama 6 jam itu berakhir dengan sebuah kesedihan yang terjadi kepada Bapak Haryanto dan keluarga, karena ternyata Farida ditemukan dalam kondisi telah tiada, telah meninggal dunia dalam kondisi yang sangat tragis. Jadi pas Farida pulang dari mengaji, dia itu mampir ke rumah Mbah Jiwo, dan lantas Mbah Jiwo membaringkan Faridatul di atas lantai tanah, menelentangkannya. Dan awal mula ketemunya di mana Farida berada itu adalah dari Bapak Kepala Desa yang saat itu mencari sekitar 15 meter dari rumahnya Farida ada rumahnya Mbah Jiwo. Dan Pak Kades tanpa sengaja menyenggol baskom yang ditutup dengan tampah. Dan baskom itu tersenggol hingga tutupnya terbuka, dan Pak Lurah pun kaget karena dari baskom itu menyembul tangan seorang anak kecil. Dan tidak jauh dari situ ada tempat memasak atau perapian atau tungku. Di dekat situ juga sudah ada sandal anak kecil dan merupakan sandal dari anak yang dicari tersebut, yaitu Farida. Lantas Pak Kepala Desa segera menemui Mbah Jiwo dan mencoba untuk menanyai Mbah Jiwo, apa benar Mbah Jiwo yang telah membunuh Ananda Farida. Awalnya Mbah Jiwo tidak mengakui kalau dia yang membunuh. Tapi setelah dirayu oleh Pak Kepala Desa, alhamdulillah akhirnya Mbah Jiwo mengakui kalau dia yang membunuh. Dengan entengnya dia bilang dengan muka datar, "Memang saya yang membunuh Farida." Sungguh sangat kejam apa yang dilakukan oleh nenek yang satu ini. Yaitu setelah ditelentangkan di tanah, dan Farida pun menurut saja dengan apa yang disuruh oleh nenek Jiwo ini,
dan pisau tajam lantas ditusukkan ke leher dari anak kecil yang malang ini. Di tengah sisa-sisa kondisi kesadarannya yang sudah mulai menghilang, Faridatul, anak yang tak berdosa ini, dengan lemah bertanya kepada Mbah Jiwo, "Mbah, kenapa saya dibunuh?" Bukannya iba atau apa, Mbah Jiwo semakin menggila. Digendongnya anak kecil itu mengelilingi ruangan. Lantas dibawa masuk anak itu ke dalam kamarnya, dan tragisnya lagi, menyedihkannya lagi, kejamnya lagi, Mbah Jiwo memotong-motong daging Farida menjadi 79 bagian. Menyedihkan, tragis. Setelah memotong, lantas apa yang dipikirkan nenek satu ini? Dia membawa untuk mencuci daging dari anak kecil itu untuk dicuci, dan setelah dicuci dia memasak atau meracik bumbu untuk memasak daging anaknya. Kejadian pembunuhan selesai sekitar dan memotong-motong selesai sekitar pukul 10 malam. Dan di hadapan polisi dengan sadisnya, dengan dinginnya dia itu mengatakan bahwa, "Wah, saya bisa berpesta malam ini dengan mendengarkan lagu dangdut," katanya. Sungguh menyedihkan. Ada psikopat seperti ini. Seorang nenek yang psikopat seperti ini ada. Dan menurut keterangan Kepala Kepolisian Resort Probolinggo saat itu, Pak Fadil mengatakan setelah penyelidikan diketahui kalau Mbah Jiwo ternyata menderita gangguan jiwa, dan berdasarkan keterangan warga, gangguan jiwa ini terjadi sejak 20 tahun yang lalu ketika kakaknya dari Mbah Jiwo ini meninggal dunia, dan Mbah Jiwo ini merasa terpukul. Seringkali Mbah Jiwo menghadang ibu-ibu dan juga anak-anak yang lewat di depan rumahnya, lantas memukulnya. Atas kejadian ini, kedua orang tua Farida sempat mogok makan, dikarenakan setiap mau makan teringat dengan daging irisan atau kematian dari anaknya yang sangat sadis, sangat tragis. Dan Pak Haryanto bilang, "Saya rela, saya ikhlas anak saya meninggal, tapi caranya jangan begini." Ya, sekian cerita dari saya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita sebagai orang tua untuk lebih menjaga anak-anak kita. Janganlah dibiarkan sendirian. Dan juga mari kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk Farida bin Haryanto. Khususan ila Farida binti Haryanto. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi pelajaran buat kita orang tua untuk lebih memperhatikan kembali anak-anak kita, dan juga sebagai catatan buat diri kita apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Untuk yang belum subscribe, saya minta subscribe-nya, dan juga untuk yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share-nya ya. Demikian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.